Puncak terlihat di pagi ini sangat indah sekali, di mana selalu saja ramai dikunjungi oleh setiap orang yang ingin menikmati keindahan alam, yang ingin selalu merefresh pikiran, dan juga sekadar bersantai, menghabiskan hari libur barangkali. Namun, di balik keindahan Puncak Lawang ini, ada lagi suatu keindahan alam yang patut kita telusuri dan patut kita review dan explore tempat-tempat ini, yaitu daerah Data. Nah, inilah jalan yang akan kita telusuri untuk menikmati keindahan alam lainnya. Dan mengenai video Puncak Lawang, silakan saja Anda klik di video yang telah kami upload sebelumnya, yaitu keindahan tentang Puncak Lawang. Sekarang kita akan telusuri jalan ini untuk menikmati keindahan surga dunia yang tersembunyi, yaitu di daerah Data. Kita akan melewati jalan yang berliku, turunan, tanjakan. Jadi ini bukan hanya sekadar perjalanan, tetapi ini juga perjalanan tentang menaklukkan alam. Dan inilah tempat yang akan kita tuju di pagi hari ini menjelang siang. Yuk teman-teman, ikuti perjalanan kami pada saat ini. Sesampai di Puncak Lawang, Anda bisa belok kanan. Dan Anda akan menempuh jalanan ini tentunya. Nah, kalau mungkin ada teman yang bertanya, di jalan ini cuman ya seperti ini lebarnya lebih kurang 2,5 meter. Jadi kita hanya bisa melewati ini menggunakan kendaraan roda 2, begitu juga roda 4 ya yang kecil-kecil. Oke teman-teman, jadi jalan inilah nantinya yang akan kita tempuh dan akan kita taklukkan. Kenapa demikian? Karena jalannya ada turunan, tanjakan, dan bahkan di kiri kita adalah banyak jurangnya, tapi bukan jurang pemisah, teman-teman. Dan jangan khawatir, di sini juga sepanjang perjalanan nanti kita akan bisa menikmati pemandangan landscape danau meninjau. Ya, teman-teman, kondisi jalannya seperti ini, itu dengan jalan aspal, dan kita sekarang beranjak dari ketinggian 1200 mdpl, nanti kita akan sampai di 800 mdpl. Jadi bayangkan, terbayangkan sama teman-teman bagaimana turunannya, bagaimana tikungan-tikungan tajam yang harus kita lewati. Tetapi bagi masyarakat di sini ini bukan merupakan suatu tantangan, tetapi ini adalah merupakan suatu kebiasaan, yaitu keakraban alam dengan mereka itu sendiri. Baik teman-teman, sekarang kita sedikit mulai menanjak. Kalau tadi kita mendata di daerah Puncak sekarang kita mulai menanjak. Dan di daerah ini juga ada satu tempat wisata, yaitu Green View. Nah inilah lokasinya Green View, jadi Anda bisa juga menikmati wisata alam yang ada di Puncak Lawang. Dan ini ada beberapa ya, kita ini dulu, permisi dulu. Ya Pak, numpang lewat. Ya oke, kita lanjut. Nah seperti ini lokasi jalannya, sedikit berlubang-lubang, tapi bukan menyakitkan kayak gigi yang berlubang. Oke teman, di kiri kanan kita ya seperti ini ditumbuhi semak belukar dan jalanannya sepi, tetapi aroma alam, aroma tanaman, tumbuhan selalu saja memberikan terapi alam kepada pikiran kita. Kita bisa menikmatinya, kita bisa merasakan. Karena alam di sini bukan untuk kita rusak, bukan untuk kita ganggu, tapi untuk kita nikmati dan rasakan. Ya kita terus menanjak, karena tadi ya baru satu bapak tadi ya kita jumpai di jalanan. Memang jalan di sini begitu sepi kalau di jam-jam segini, pagi menjelang siang, jalan sepi. Oh, Pak, ini baru ada bapak. Oh, juga ada juga hampir saja. Baik teman, setelah tanjakan, sekarang kita mulai sedikit mendatar jalanannya, tapi ini masih tipis-tipis teman. Jalanan yang kita lewati ini di sebelah kiri ya, kalau kita lihat ini jurang sangat dalam sekali ya, karena di daerah bawah itu tepian danau meninjau. Jadi di sini perlu kehati-hatian, dan apalagi bila Anda
baru pertama kali datang ke sini. Nah, sekarang kita mulai turunan. Nah, teman, sekarang kita mulai turun ya, hati-hati. Dan kebetulan kami di sini musim kemarau ya. Tapi kalau musim hujan, di sini licin, bukan hanya lumut atau ada rambu-rambu ya, tetapi juga daun-daunan yang basah ini akan mempengaruhi kondisi jalanan. Oke, sekarang kalian menikung, hati-hati. Nah, ini lagi kayaknya ada tulisan apa nih? Jorong Data Buayan lebih kurang 2 kilometer. Nah, ini adalah jorong yang akan atau dusun yang akan kita temui nanti pertama kali ya. Masih 2 kilometer. Ya, teman, kita terus saja semakin lama semakin menurun, tetapi tentu eh, kita nikmati. Nah, ya, teman, ya semakin lama semakin menurun, semoga tidak seperti menurunnya pendapatan ekonomi di negara kita pada saat ini ya. Hai. Ya, kita nikmati saja turunan saat ini, tapi hati-hati ya teman, karena apalagi Anda yang menggunakan kendaraan metik. Ada apa tuh? Kok ada betul ya? Ada semacam, ada binatang yang mau loncat. Yuk kita coba, kita berhenti sejenak, kita lihat apa tuh? Ada apa juga lewat? Apa tuh ya? Ada apa tadi tuh? Kita lihat dulu teman. Apa ya? Oh, iya, kera ya. Ya, seperti inilah di sepanjang perjalanan kita masih bisa itu ya, kera ya. Kita masih bisa menikmati ada kera, nanti juga binatang-binatang seperti burung-burung, dan ya karena daerahnya masih asli dan masih alami. Oke teman, kita terus telusuri jalanan kehidupan ini, jalanan kehidupan. Jalan ini semakin turun ya semakin di sini kemiringan turunnya bahkan ada yang lebih dari 30 derajat. Jadi khususnya bagi Anda yang mempunyai kendaraan metik yang melewati daerah ini, Anda harus pintar-pintar melakukan pengereman, jangan terlalu dipaksakan pengereman, Anda harus jeda depan dan belakang, karena kalau dipaksakan nanti reman akan blong karena kepanasan. Nah, akibatnya sangat fatal, Anda juga bisa blong 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 blong. Oke teman, kita semakin jauh meninggalkan Puncak Lawang menuju daerah Data. Nah, ini aduh, ayo kita sekarang hati-hati, ada tikungan. Yuk, hati-hati teman. Sedikit kita santai. Tikungannya sangat tajam juga turunannya. Oke, alhamdulillah kita lanjut. Ada apa tuh? Tuh, ada daunan. Yuk, kita lanjut. Tuh. Duh. Apa tuh? Ada rombongan monyet juga. Buruk ya. Banyak sekali teman. Tuh, ada algojonya yang menunggu di jalanan. Lagi minta apa ya? Minta uang parkir, uang peron, uang jalan atau apa nih? Atau jadi pemalak. Seperti malaknya juga di Indonesia. Oke, udah jalan, kayak kita lanjut ya. Kita santai. Nanti kita khawatir kalau kita berlama-lama di sini, nanti kita juga misalkan nanti mengganggu dan dia nanti akan menyerang kita. Dapat tuh teman? Oh ya tuh udah, ya udah lari dia. Baik teman, kita nggak usah lama-lama di sini. Kita lanjut. Teman, nah tuh di bawah Danau Meninjau. Sebetulnya banyak di pinggir-pinggir ini kita bisa menikmati landscape Danau Meninjau. Bila Anda sedikit bisa bersantai di melewati jalan ini. Dan juga seperti aduh, jalanannya sedikit berlubang-lubang. Biasalah teman-teman di plus 62 memang kondisinya begini, tidak usah kita bahas secara mendalam, kita maklumi aja teman. Kita aduh. Oke, di sini juga banyak lubang-lubang. Ya jalannya karena jalanannya eh, curam kayak begini, jadi mudah mudah sekali retak ya. Oke, kita terus turun. Dan juga di sepanjang perjalanan ini mungkin juga teman tadi lihat ya ini kayu manis. Jadi daerah Data ini juga penghasil kayu manis, penghasil padi gogo, penghasil kopi. Jadi silakan saja teman lihat di video kita yang sebelumnya itu
daerah ini teman, kita tinggal sejenak ya, kita nikmati dulu keindahan landscape alamnya. Itu Danau Maninjau. Jadi dari Puncak Lawang sampai daerah Data ini Anda bisa menikmati eh, pemandangan landscape Danau Maninjau. Ini apa nih, kulit manis apa nih yang sudah, oh, bukan ya teman ya. Kalau untuk mengenai daerah penghasil kopi yang juga di daerah Data ini yang telah kami review, silakan dilihat di video sebelumnya, dan begitu juga daerah Data Munti sebagai penghasil padi gogo, silakan juga dilihat. Baik teman, sekarang kita telah sampai di jorong pertama atau dusun yang pertama sekali di perjalanan kita, yaitu Jorong Buayan. Namun Jorong Buayan ini masih masuk di daerah Kecamatan Matur. Oke, hati-hati, santai. Oke, ini ada apa ya? Selamat datang di Jorong Buayan. Inilah jorong atau dusun yang pertama kali kita jumpai, dan ini adalah yang masjidnya masih bercorak lama, sangat indah sekali, tenang dan teduh ya teman-teman. Kita lanjut menaklukkan perjalanan kita kali ini. Ini rumah-rumahnya ya, dan sudah ada yang permanen yang terbuat dari batu, bahkan juga masih ada yang setengah permanen ya kalau kita lihat. Nah, tuh teman, di kiri kanan ada cengkeh, ada pinang, ada kopi. Ini bagus sekali teman. Ya, minimalis sekali. Kita lanjut. Ini adalah Jorong Buayan, salah satu jorong di Nagari Lawang yang terdapat di daerah Data. Ini kantor jorongnya, kantor dusun. Ada di belah dia, barangkali nggak mau di kamera. Oke. Nah, ini ada di kiri kanan kita ada kopi. Tanaman kopi di sini, kopinya masih jenis kopi robusta. Tuh, teman. Ya, silakan kalau oke, kita hati-hati ya teman sambil kita lewat. Dan kalau teman ingin tahu dengan bagaimana pembuatan kopi robusta dan juga proses-proses, silakan saja dilihat ya. Ini adalah musola yang terdapat di Jeromboy. Nah, teman, ini adalah perbatasan ya, perbatasan antara Kecamatan Matur dan Palembayan, yaitu Jorong Buayan dan sebelahnya Jorong Data Buayan. Jadi Data Buayan sudah memasuki Kecamatan Palembayan. Kalau tadi kita lewat di Kecamatan Matur, nah sekarang kita sudah berada di Kecamatan Palembayan, dan juga masjid di sini masih bercorak lama atau arsitek lama, kental sekali ya nuansanya, nuansa alam, nuansa masa lalu masih kita rasakan di sini. Ya teman, kita lanjutkan perjalanan kita. Sekarang kita sudah berada di Jorong Data Buayan. Oke teman, ya kalau kita sudah memasuki Data Buayan, tentunya di kiri kanan ya seperti teman kita temui, cuman yaitu kulit manis atau kayu manis ya, kalau daerah kami disebut kulit manis, kemudian juga kopi, dan kita masih turunan. Tapi di sini sudah agak lumayan, turunnya sudah, ataupun tikungannya sudah normal ya, seperti biasa lah teman. Tapi kita tetap di sebelah kiri ya, tetap hati-hati karena di sebelah kiri kita itu adalah jurang. Oke teman, kita lanjut, kita santai. Oke, kita turun lagi, tetap hati-hati. Nah, di sini jalannya sedikit kurang mulus dan banyak pasir nih di jalanan, jadi tetap hati-hati ya di tikungan seperti ini. Oke, lanjut ya teman, kita gas terus, kita pacu. Nah, sambil kita menikmati uh, nuansa alamnya, aroma tanamannya, dan pokoknya di sini ya dengan suasana yang sunyi seperti ini ya teman-teman, kita merasakan kedamaian, pikiran kita fresh, kita jauh, kita tidak merasakan di sini hiruk pikuknya kendaraan, apalagi kemacetan.
dan kita tentunya sangat merasakan aroma alam yang sangat kuat sekali. Itu memang merupakan suatu terapi alam. Oke, teman-teman, semak belukar yang selalu menemani kita di kiri dan kanan. Begitu juga guncangan-guncangan sedikit di jalanan yang bisa menghilangkan rasa kantuk kita di dalam kesunyian. Oke, teman, dan ini masih ada jenis kayu juga aren ya, pinang. Nah, sekarang kita sedikit mulai turunan. Nah, ini sekarang kita sudah berada di daerah Data Baringin. Ya, kita lewati Data Baringin, dan mungkin ya bagi teman yang baru mengenal daerah Data, itu Data Buayan, Data Baringin, Data Munti, Data Sungai Taleh adalah merupakan 4 dari 8 dusun yang ada di Nagari Baringin atau Desa Baringin. Ini sekarang kita sudah hampir sampai di Simpang 4 Data Baringin. Ya, ini adalah pos ronda di Data Baringin. Di belok kiri kita nanti akan sampai di daerah pemukiman penduduk. Kita tidak akan review ya kali ini pemukiman penduduk karena di video kita sebelumnya juga sudah ada tentang eh, daerah penghasil kopi robusta di Kabupaten Agam, yaitu di sinilah tempatnya. Silakan juga teman ulik-ulik di video yang telah kita upload sebelumnya. Kita tinggalkan Simpang Data Baringin, kita melanjutkan perjalanan kita. Nah, ini kopi di sini sangat mayoritas sekali ya kopinya, tanaman kopi robusta yang ditanam oleh masyarakat. Jadi memang di sini kopinya dikenal dengan kopi data. Teman sudah sangat terkenal sekali di sini. Silakan ya, teman cek di video kita yang sudah kita upload sebelumnya. Nah, sekarang juga kita mulai menanjak. Kalau tadi turunan, jadi sekarang kita mulai menanjak, teman-teman. Di daerah Data Baringin mau menuju nanti Bukit Sakura, kita mulai menanjak. Ini adalah lapangan voli Sakura. Ya, salah satu klub voli di sini dengan namanya Sakura, yaitu tepatnya di Jorong Data Baringin. Jalannya masih seperti biasa, nah, seperti yang dulu. Teman, sekarang kita mulai sedikit menanjak menuju impian kita. Juga ini kulit manis subur-subur ya teman. Di sebelah kiri itu kulit manis atau kayu manisnya sangat subur sekali. Ya karena memang di daerah ini penghasilan masyarakatnya itu kayu manis dan juga kopi. Oke, sekarang teman kita tinggalkan tempat penduduk, perumahan penduduk yang ada di Data Baringin. Kita terus angkat terus, kita pacu terus, kita gaspol karena kata kita sekarang ini sudah waduh, hati-hati teman. Tikunnya tanya ingat. Oke, tikungan lagi. Waduh, yap, hati-hati. Terus kita turun di gear ya, kita menanjak di sini karena tanjakan semakin naik di sini teman-teman. Kita terus pacu kendaraan kita sembari kita menikmati suasana alamnya yang masih asri, nyaman, tenang, walaupun jalanannya sempit, tapi semoga saya sempitnya kehidupan yang dirasakan pada saat ini. Oke, hanya semakin tinggi teman. Di sini tentunya ya kalau metik kita enak, kita tinggal gaspol. Tapi kalau kendaraan yang punya kopling atau punya gear, tentunya kita harus naik dengan menggunakan gear 1 atau 2 lah. Oke teman, ada juga pisang ya. Oh ini bukan pisang ini ya, ini pisang hutan. Ya, pisang hutan tentu tidak bisa kita makan ya buahnya kecil-kecil dan ada biji-biji juga di dalam tidak. Oke, kita naik terus, oke teman, kita gaspol, kita terus menanjak. Ya, ya dari tadi ya teman ya, mulai dari bawa Pak tadi sampai sekarang kita belum ada ya jumpa dengan kendaraan lain.
Memang kalau jam-jam segini ini jam Bapak ini bekerja di ladang, karena di sini mayoritasnya bekerja ke ladang karena sawah tidak seberapa di daerah ini. Oke, kita aduh hati-hati. Oke teman. Nah itu teman, kita sudah melihat letternya Bukit Sakura. Ini adalah tempat yang bisa juga kita kunjungi untuk menikmati keindahan alam, menikmati view-nya danau meninjau secara leluasa, yaitu di Bukit Sakura. Nah, di Bukit Sakura ini kita bisa melihat danau meninjau mulai dari ujung, dari daerah paling ujung selatan bahkan sampai ke daerah sampai ujung utara. Jadi full ya 100% kita bisa lihat danau meninjau. Kalau dari Puncak Lawang bagian daerah selatan dari danau meninjau ini daerah Sigiran itu tidak bisa kita lihat karena ke alam bukit. Nah itu tadi teman kita dari Jurang Datu, Jurangan di bawah itu Jurang Data Baringin, dan itu bukit yang paling jauh itu adalah Puncak Lawang. Nah, itu yang sebelah kiri sedikit ya. Bukit yang paling ujung adalah Puncak Lawang. Jadi itulah perjalanan yang kita lalui sampai ini sekarang di Data Waringin turun kemudian kita menanjak lagi menuju sampai kita di Bukit Sakura. Dan mengenai video tentang Bukit Sakura juga telah kami upload khusus tentang video Bukit Sakura di video yang sebelumnya. Silakan juga teman-teman ulik-ulik, teman-teman buka ya tentang video kita khusus tentang Bukit Sakura. Di sini juga bisa kita bersantai, karena melepaskan penat, melepaskan lelah, karena penat bekerja dan bikin lain. Oke teman, kita tidak akan bahas Bukit Sakura lebih mendalam. Sekarang kita lanjutkan perjalanan kita dari Bukit Sakura, nanti kita akan menuju Data Munti. Oke teman, kita tinggalkan dulu Bukit Sakura, kita tinggalkan kenangan yang ada di Bukit Sakura. Nah, oke, kita melanjutkan perjalanan. Kalau di sini turunnya sudah biasa-biasa ya, dan tentunya teman ya, perjalanan kita di sini sangat adem sekali. Jadi, kita tetap hati-hati ya teman. Jadi, kita meliuk-liuk kiri dan kanan. Ya, ini masih wuduh teman. Ini ada juga kulit kayu manisnya ya, kayu manis yang cukup subur-subur ya kalau kita lihat di sini. Ya, subur-subur sekali kayu manisnya. Dan tuh teman, ya kalau tadi ya di daerah Data Baringin kita lihat banyak kopi ya. Kopinya jadi di situ adalah penghasil kopi, itu kopi Data. Nah, kalau lain lagi dengan ini baru baru satu gini kita jumpa sama bapak di jalan. Barangkali bapak ini karena udah hari semakin siang dan mungkin untuk istirahat pulang. Dan di sini juga kulit manis. Nah, sekarang kita sudah berada di Jorong Data Munti. Lain lagi Data Munti ya teman. Data Munti ini juga merupakan jorong atau kampung yang menghasilkan padi gogo. Dan itu juga sudah kita review secara khusus tentang padi gogo yang ada Data Munti ini. Silahkan kembali dicek ya video kita sebelumnya, yaitu desa penghasil padi gogo di daerah Data Munti. Nah, seperti ini teman-teman, rumahnya masih, wah ini masih rumah kayu, adem, tenang ya. Nah, tuh teman, berarti klasiknya, klasiknya masih klasik dan sangat nyaman sekali tentunya untuk kita tempati. Oke teman-teman, mungkin bagi Anda yang jenuh dengan hiruk pikuknya perkotaan, mungkin adalah ini satu tempat yang harus Anda kunjungi, teman. Dan di sini adalah ya tuh teman, saya kita lihat di kiri kanan itu baru saja siap dijadikan ladang padi gogo. Teman di sini masyarakatnya menghasilkan padi gogo dan kacang tanah. Tuh teman, tuh yang bisa kita lihat di sebelah kiri kita tuh juga rumahnya tuh teman. Beberapa bulan yang lewat kita lewat di sini, ini masih banyak tanaman padi ya, padi gogo. Kalau di daerah
ini masyarakat memilih padi ladang karena ditanam di ladang bukan di sawah. Untuk eh, keunggulannya itu tuh banyak sekali, tinggi serat, rendah gula. Oke, teman. Nah, ini juga itu kalau jalan kita lurus itu menuju masjid Tirtamunti dan kita belok kiri ya karena tujuan kita adalah data Sungai Tale sampai kita untuk review saat ini. Dan kalau teman ya kalau jalanan ini kita terus ke bawah dengan kemudian kita turunan lagi nanti dengan tikungan yang sangat tajam kita nanti sampainya di Balayakai yaitu jalan lintas Bukit Tinggi Luwasung. Nah, teman-teman ini ada apa nih? Oh, bukan kulit manis dan itu juga masih ini masih ada kopi ya. Ini juga ada kopi di Kiran. Tapi umumnya ada data ini memang kopi dan kulit manis itulah penghasilan selalu di atas pangan ini baru ini dan itu kopi dan kulit manis itu memang eh, penghasilan yang utama di daerah data ini. Dan juga tuh teman tuh ah, sebelah kanan tadi itu adalah daun sitapu. Jadi sitapu ini adalah tanaman yang hanya tumbuh di lereng perbukitan danau meninjau. Jadi sitapu ini daunnya pucuk itu dipetik kemudian dibikin untuk sayuran. Itu rasanya enak sekali ya. Jadi sayur sitapu di daerah ini memang merupakan sayur yang menjadi ciri khas di daerah data juga ini ya. Jadi orang-orang yang datang kemari selalu saja minta dicarikan eh, daun sitapu. Oke teman ya, pokoknya sudah kita review di video kita sebelumnya, kita lanjut. Nah sekarang kita sudah sampai di SMP 5 Palembayan yang terdapat di Jorong Datamunti. Ini adalah SMP 5 yang terdapat di Jorong Datamunti. Baik teman, kelas SMP 4 itu di daerah Jorong Marambuang karena di Nagari Beringin ada terdapat 8 jorong atau 8 dusunnya. Ke Sumatera Barat, Desa ada Nagari, dusun disebut jorong, ada juga yang korong. Baik teman, kita tinggalkan SMP 4 Palembayan, yang masuk kami SMP 5, kita lanjutkan perjalanan kita meninggalkan jorong Datamunti. Ini ada tebu ya. Ya ada juga tebu, kita kayak di Lawang, ada ini ada pinang di kiri kanan. Di sini juga banyak ya teman-teman peternak sapi. Pengemukan sapi juga banyak di daerah ini. Oke teman tuh ada juga pinang di kiri kanan. Eh, di sini sudah mulai beragam ya. Kalau kita lihat teman, ini jalanannya masih bergelombang, masih itu ya, masih bergelombang dan ya biasalah teman kalau jalan kayak gini sudah pasti tidak rata. Kita nikmati saja ya perjalanan kita, jangan kita pedulikan sebagaimana tidak ratanya kehidupan kita pada saat ini. Sekarang kita sudah berada di daerah Data Aja Gadang. Itu lapangan volleyball Data Aja Gadang. Jadi memang di daerah Data ini olahraganya cuman itu volleyball karena untuk lapangan bola kaki sangat tidak memungkinkan. Jadi masyarakat sini lebih banyak menggemari bola voli dan bahkan juga telah memiliki pemain-pemain yang cukup handal. Jadi di Data Aja Gadang ini uniknya di Jorong ini banyak ada campuran-campuran, ada yang masyarakatnya berkaka ya, kartu penduduknya data Sungai Tale dan juga data Munti, ada juga data Singapura. Jadi AGS ya, serikat. Iya, level mulia AGS. Eh, jadi itu merupakan daerah serikat kayaknya. Nah, sekarang kita eh, sudah memasuki daerah data Sungai Tale. Baik teman, kita kembali turun ya karena dari puncak Lawang ya tadi ya. Ya, sudah pasti kita akan terus turun sampai nanti di Balai di pinggiran danau meninjau yaitu jalan Bukit Tinggi Lawasung.
Sekarang kita sudah berada di Data Sungai Tale yang oke teman-teman. Hati-hati karena di sini kayaknya jalannya lebih jauh, lebih tidak rata lagi dan juga turunan. Oke ya. Aduh aduh, hati-hati. Oke teman, kita kembali mulai turunan. Tapi nggak apa-apa teman, yang penting kita tetap saja berhati-hati dan santai. Nah, tuh teman, kita santai, kita berhati-hati dan tentunya stamina kendaraan. Selalu saja kita eh, maksudnya ke kendaraan seperti rem itu perlu kita perhatikan kalau kita melewati daerah jalanan ini. Aduh, santai, santai bos. Ini tikungan. Ya, oke. Oke teman. Nah, mulai. Oh teman, ini kayaknya ada rintik-rintik ya. Ini kok kita merasakan adanya mau hujan ya? Iya, oh betul teman. Ini kayaknya kita merasakan ada udah mulai mau hujan. Oke, kelihatan nggak ya di kamera? Semoga nggak ada ya. Oke teman, tuh teman di bawah kayaknya hujan udah mulai deras. Kita ya kita tambah aja kecepatannya teman-teman ya. Nggak mungkin kita nanti kehujanan di jalanan seperti ini. Oke, oh iya, tuh teman di daerah meninjau. Jalan hujannya sudah begitu deras ya. Kita tambah aja kecepatan ke bawah ya teman. Jadi kita malah kehujanan di jalanan ini. Kita lanjut, ini kita sudah berada di, kalau di daerah Data Sungai Talen udah banyak sawah juga ya. Udah banyak sawah, udah banyak yang nanam padi sawah. Oke teman, nah ini kita sudah makin hujannya kita rasakan sudah semakin deras ya teman. Oke kita lanjut, karena kita cari dulu tempat kita berteduh ya di sana. Dan ini juga adalah merupakan daerah tujuan akhir kita karena di sini juga kita nanti ada sedikit keperluan lain. Mungkin kita seharian di sini, teman-teman. Mungkin di lain video nanti juga kita akan review ya bagaimana kegiatan kita di daerah Data Sungai Taleh ini. Oke, teman, oke, oke, terus hati-hati teman. Iya, ya, ya karena hujan udah makin kita rasakan. Ya, sedikit lagi ya kita nanti kalau bisa kita nanti istirahat aja untuk betul di jorong di perbatasan jorong Data Sungai Pua dan jorong Data Sungai Taleh ini udah hampir sampai kita teman. Jadi kita lagi sampai. Nah, ini kita sudah masuk di kalau kita terus ke kanan ke kiri itu daerah Data Sungai Pua dan kita masuk ke kanan. Nah, ini ada posko ya posko pembantu kita istirahat di sini dulu karena atau kita ke tempat sebelahnya kita tujuan akhir kita ya di sini aja teman kita istirahat. Oke teman, nanti kita review juga bagaimana perjalanan kita setelah hari hujan. Mungkin sore nanti kita akan juga pulang dan kita istirahat di sini dulu karena hujan ya teman-teman. Ya teman-teman, sudah seharian kita berada di daerah Data Sungai Tale, kebetulan tadi juga hujan. Nah, beginilah teman kalau sore-sore hujan, apalagi tadi dari tadi hujan ya, jadi jalannya berkabut kayak begini. Sekarang kita udah menuju pulang ya teman. Jadi jalanannya kita tambah lagi ya, kita harus berhati-hati karena di memang ya di daerah data ini kalau sudah turun hujan sore itu kabutnya sangat tebal sekali teman. Mungkin ya kalau bisa teman-teman lihat di sini cuma pandang kita paling eh, 3 meteran ke depan. Jadi tapi maksudnya mungkin sekarang kita tidak akan banyak berpapasan dengan kendaraan-kendaraan, tetapi ingat ya di sebelah kanan atau kiri kanan kita itu adalah jurang, jadi kita harus berhati-hati. Apalagi ya sekali lagi apalagi teman-teman yang baru saja menempuh jalan ini. Ke teman kita, nah tuh ya itu ya. Jadi sekarang ini rambut kita nih teman sudah basah kayak kena hujan, karena
Kabut itu sangat mengandung air yang sangat kuat ya. Baik teman-teman, semoga saja perjalanan kita sehari ini melewati jalan tadi ya, jalan yang dari Puncak Lawang menuju daerah data, bisa menjadi pengalaman, bisa bisa menjadikan informasi juga bagi teman-teman. Tapi nggak apa-apa, dari ini juga aman kok jalannya, bagi teman-teman juga menikmati alam yang sangat indah ini. Sebetulnya banyak sekali hal-hal yang indah di daerah ini yang belum sempat kita eksplor, belum sempat kita review di sekarang. Tapi di video-video kita sebelumnya sudah banyak juga yang kita review dan juga sudah banyak yang kita informasikan tentang daerah data ini. Silakan saja dicari-cari ya, diulik-ulik di video-video kita yang sebelumnya kita upload. Nah, ini juga turunan teman ya, kabut juga mulai menyelimuti. Semoga saja kita nanti sampai di rumah eh, baik-baik saja. Dan sekarang sudah pukul 16 ya sore hari ini. Oke teman-teman, eh, kita tetap aja berhati-hati. Semoga ya ini ya beginilah teman, kalau hujan bisa tuh teman lihat ya. Dan di samping juga jalannya licin, ada kabut. Ya begitulah kondisi jalannya. Tapi tuh teman, nah, semakin pekat ya kabutnya. Ini bukan bukan hujan ya teman-teman, adalah kabut yang menyelimuti itu. Sangat terasa sekali hawanya dingin. Kayak di kulkas nih teman, dinginnya minta ampun. eh di daerah di sekarang kita sudah hampir sampai di Puncak Lawang nih teman. Kita sudah hampir sampai di Puncak Lawang. Sedikit lagi kita akan sampai di jalan hitam ya, jalan aspal. Oke teman, terima kasih. Nah, akhirnya sore hari ini teman kita sampai eh di sudah hampir sampai di rumah. Dan ini sudah pukul berapa ya? Hampir pukul 19 ya. Oh, belum 18.45. Ya beginilah suasana sore itu di balik bukit itu ya tadi teman. Kita dari balik bukit itu daerah data. Ya, di balik bukit itulah daerah data yang tadi kita lewati. Oke teman, terima kasih atas kebersamaannya, atas kesetiaan Anda di channel Suasana Pedesaan Indonesia. Silahkan saja di like, di subscribe, di komentar di kolom komentar. Semoga saja video ini menjadikan suatu hiburan dan juga memberikan informasi dan memberikan manfaat kepada teman-teman semua. Silahkan ditulis di kolom komentar kritik, saran, dan pesannya juga. Terima kasih, sampai jumpa dengan uploadan kami terbaru, dan juga kami tetap akan review daerah-daerah desa-desa yang ada, khususnya desa-desa yang ada di Sumatera Barat. Baik demikian teman, terima kasih, sampai jumpa dengan video kita berikutnya.